Oke, teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang motor induksi Star Delta Starter. Sebelumnya kenalin, nama aku Ahmad Jadidin Zidan. Aku dari TRO Angkatan 24 dengan 3 digit terakhir 065. Aku dari kelompok 6. Dan kali ini aku akan menjelaskan tentang apa yang udah aku sampaikan sebelumnya tentang motor induksi Star Delta Starter. Nah, pengertiannya, apa sih sebenarnya motor induksi Star Delta itu? Nah, motor induksi Star Delta itu tuh adalah sebuah metode yang dimana metode starting motor listrik 3 fasa yang dimana itu tuh sebenarnya banyak banget dipakai di dunia industri yang dimana dia tuh bakal mengurangi arus start yang besar gitu. Itu kegunaannya. Nah, dalam materi presentasi ini itu tuh nanti aku akan ngejelasin nih ke teman-teman semua, entah itu dari pengertiannya, mungkin prinsip kerjanya, rangkaiannya, konsep Star Delta gimana, kelebihan kekurangan dan aplikasinya pada berbagai peralatan industri. Nah, kita akan menjelaskan dulu ya satu-satu ya dari apa itulah gitu. Motor induksi. Motor induksi itu tuh kayak semacam jenis motor listrik yang paling banyak digunakan. Karena yaitu konstruksinya itu sederhana, harganya murah dan perawatannya mudah gitu. Nah, tapi motor induksi itu tuh punya kelemahannya, yaitu arus start yang sangat tinggi. Jadi mana itu tuh bisa mencapai 5 sampai 7 kali arus normal. Nah, kalau misalkan itu nggak dikendaliin, arus startnya itu tuh bisa nimbulin penurunan tegangan gitu, kayak voltage drop lah umpamanya, pada jaringan listrik yang merusak peralatan lain yang terhubung gitu. Nah, makanya digunain metode starting khusus kayak Star Delta. Nah, sebenarnya kegunaannya itu apa sih dari motor induksi Star Delta itu? Nah, penggunaannya itu sebenarnya bertujuan itu untuk menurunkan arus start motor induksinya sehingga jaringan listrik tetap stabil saat motor pertama kali dihidupkan. Nah, dengan menurunnya arus start, risiko terjadinya gangguan pada peralatan lain itu dapat diminimalisir. Nah, selain itu tuh, metode ini tuh juga ngasih kita efisiensi dalam pengoperasian, terutama untuk motor dengan daya menengah yang tidak memerlukan torsi besar saat awal berputar. Nah, prinsip kerja itu kayak apa sih? Prinsip kerja dari motor induksi itu kayak pada dasarnya punya prinsip induksi elektromagnetik. Nah, kayak apa? Kayak misal arus bolak-balik itu punya 3 fase yang mengalir pada stator. Kemudian terbentuk medan magnet berputar yang memotong konduktor rotor. Nah, akibatnya timbul arus induksi pada rotor sehingga menghasilkan torsi yang membuat rotor itu berputar. Nah, kecepatan rotor tidak pernah sama dengan kecepatan medan magnet. Kok gitu? Nah, kenapa? Karena perbedaan ini tuh disebut slip lah namanya ya, yang menjadi syarat terbentuknya induksi elektromagnetik. Nah, rangkaian dari motor induksi Star Delta itu menggunakan 3 kontaktor utama. Yang pertama itu adalah kontaktor main atau utama itu. Kedua kontaktor star dan yang ketiga kontaktor delta. Yang dimana itu tuh diatur dengan bantuan relay atau timer. Nah, jadi saat start, motor itu disambungkan ke konfigurasi start untuk mengurangi arus masuk. Nah, setelah beberapa detik, nah timernya tuh main tuh. Timernya itu memutuskan kontaktor start dan nanti itu dia bakal ngubungin kontaktor delta sehingga motor bekerja normal. Dengan rangkaian ini, motor itu tetap bisa gitu beroperasi dengan stabil tanpa membebani jaringan listrik. Nah, ini buat contohnya ya, contoh dari wiring Star Delta itu sendiri. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangannya dari motor induksi Star Delta itu? Nah, kelebihannya itu seperti ini ya, teman-teman. Dari kelebihannya sendiri ialah mampu menurunkan arus start hingga 2 sampai 3 kali lebih rendah lah dibandingin metode direct online. Nah, apalagi sih? Nah, metode ini tuh mempunyai kelebihan kalau dia tuh bakal membuat jaringan listrik kita tuh bakal lebih stabil karena tegangannya tuh nggak turun drastis saat motor dinyalakan. Nah, Starleta itu juga ekonomis juga sih, karena murah juga kan. Nah, karena hanya membutuhkan perangkat, kontaktor, dan timer sederhana, sehingga banyak banget lah dan sering digunain untuk motor-motor berdaya menengah di industri. Tapi, dalam satu hal, kelebihan itu pasti ada kekurangan. Nah, kekurangannya itu adalah torsinya tuh, torsi startnya tuh yang rendah banget. Kayak cuman sekitar sepertiga dari torsi normal lah. Nah, akhirnya nggak cocok buat aplikasi dengan beban awal yang berat. Nah, selain dari itu tuh, perpindahan dari start ke delta itu bisa nimbulin
hentakan arus lah, kayak current jerk gitu. Kalau misalkan waktu switching nggak diatur dengan baik, nah sistem itu bakal ngebutuhin 3 buah kontaktor dan rangkaian terkendali tambahan. Sehingga apa? Sehingga lebih kompleks dibanding metode dol biasa. Tuh. Nah, sekarang
adalah salah satu rangkaian dari Star Delta Starter, yang dimana kita di sini tuh menggunakan timer. Nah, rangkaian ini tuh digunakan untuk mengurangi lonjakan arus awal yang tinggi pada motor 3 fasa berdaya besar. Biasanya motor 3 fasa yang berdaya besar itu di atas 5,5 kW. Itu di sini ya, motor 3 fasanya itu di sini. Nah, untuk runningannya ini ketika kita mencoba aja, itu kita sambungin dulu nih dari kedua MCB di kiri kanannya. Itu posisi awalnya dalam sebuah rangkaian Star Delta itu akan terlihat off ya, dia masih off, dimana ini tanda off-nya masih menyala. Ketika kita menekan tombol start, itu bagian dari rangkaian ini akan bertanda on atau hidup dan motor itu akan berputar. Di sini ya, tandanya motor berputar. Lalu ketika kita akan menekan tombol stop lagi, dia akan berhenti dan kembali lagi ke kondisi awal, di mana dia akan kembali berhenti dan tandanya akan off. Nah, di sini penggunaan trip itu kan balik lagi ya. Trip itu berguna ketika ada suatu lonjakan beban yang besar. Dan itu terjadi ketika kita menekan tombol OL ini. Nah, ketika tombol ini ditekan, itu akan menyebabkan lonjakan arus yang sangat tinggi yang mengakibatkan trip itu akan hidup. Ini tandanya tripnya warna kuningnya hidup. Lalu di sini ketika kita ingin mematikannya kembali, dari tegangan arus yang besar itu keluar, kita matiin lagi. Atau yang beda dari Star Delta itu adalah ketika lonjakan yang besar itu hidup, teknik amannya itu dia akan mematikan seluruh arus dari rangkaian yang udah dijalanin. Kemudian dia akan kembali off. Dan tripnya akan menyala sebagai sebuah alarm untuk kita kalau arusnya itu mempunyai lonjakan yang sangat besar. Nah, di sini dari Star Delta dia itu memiliki fitur emergency. Jadi ketika kita matikan ya, ini coba kita matikan rangkaiannya. Jadi semua sistemnya itu akan kembali ke resetting awal atau dia akan mati semua. Jadi ketika teman-teman ingin starting lagi rangkaiannya itu nggak bisa. Karena kenapa? Emergensinya itu dihidupin. Jadi dia nggak bakal bisa dimulai kecuali emergensinya itu dimatiin. Nah, ketika kita mematikan lagi tombol emergensinya, dia akan kembali lagi menyala ke posisi semula, di mana dia akan mendeteksi kembali lonjakan yang besar dan dia akan mematikan sistemnya. Kayak gini. Ini kita kembali lagi ke posisi awal. Oke. Terlihat di sini timernya berjalan, motornya berputar. Seperti itu. Ini coba kita matiin lagi ya. MCB-nya ketika kita memutuskan kedua MCB, motornya nggak akan berjalan, tapi arusnya itu berjalan tetap. Di sini tetap berjalan. Oke. Nah, mungkin itu aja dari yang bisa aku sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Semangat guys.